Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan jurnal dari Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, tentang pengaruh resiko bisnis dan resiko keuangan terhadap tingkat keuntungan perusahaan makanan dan minuman di Indonesia. Kelompok 12 sendiri itu terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Eka Nada Ramadanti, ada saya sendiri Iqbal Fadilah, dan Nadia Huzaimah. Pendahuluan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh resiko bisnis dan resiko keuangan terhadap tingkat keuntungan perusahaan makanan dan minuman di Indonesia. Tingkat keuntungan diukur dengan Return on Investment atau ROI dan Return on Equity atau ROE. Periode pengamatan dalam penelitian ini mulai tahun 2008 sampai 2011 atas laporan keuangan yang telah diaudit perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan perusahaan yang melapor laporan keuangannya selama periode penelitian sebanyak 17 perusahaan dan jumlah pengamatan sebanyak 68. Kata pengantar. Perusahaan makanan dan minuman pada setiap periode akan berfluktuasi atau naik atau turun dari periode sebelumnya. Laba perusahaan akhir periode akuntansi tersebut akan berdampak pada tingkat keuntungan, baik tingkat keuntungan diukur dengan total aset atau return on investment (ROI) maupun tingkat keuntungan diukur modal sendiri atau ekuitas atau return on equity (ROE). Di slide ini akan dijelaskan ROI dan ROE. ROI adalah pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan, di mana semakin tinggi rasio ini semakin baik keadaan perusahaan. Dan ROE adalah suatu pengukuran dari penghasilan income yang terdiri bagi para pemegang saham atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. Tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan berkaitan dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba perusahaan, yaitu ukuran perusahaan atau besar kecilnya perusahaan, umur perusahaan, siklus operasi, sales volatility, dan klasifikasi kelompok industri. Yang kedua ada faktor lain yang harus diperhatikan untuk mencapai tingkat keuntungan perusahaan yang diinginkan ada risiko, baik risiko bisnis maupun risiko keuangan. Metode penelitian. Populasi penelitian adalah perusahaan kelompok manufaktur subsektor perusahaan makanan dan minuman yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia periode 2008 hingga 2011 yang mempublikasikan laporan keuangannya yang telah diaudit setiap tahun periode pengamatan. Apabila populasi kurang dari 100, sebaiknya diambil semua sehingga penelitian disebut penelitian populasi. Populasi penelitian sebanyak 17 perusahaan dan untuk lebih jelas tentang kriteria penelitian dapat dilihat pada tabel 1. Untuk kriteria pertama yaitu perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BIE tahun 2008 hingga 2011 sebanyak 18 perusahaan. Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara berturut-turut selama periode 2008 hingga 2011 ada 1 perusahaan, sehingga perusahaan yang memenuhi kriteria yang dijadikan objek penelitian berjumlah 17 perusahaan. Untuk memberikan gambaran data variabel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut. Di sini disajikan nilai minimum, maksimum, min, dan standar deviasi dari variabel ROI, ROE, risiko bisnis, dan risiko keuangan. Variabel dalam penelitian, yang pertama ada risiko bisnis sebagai X1 adalah kemungkinan atau ketidakpastian perusahaan tidak dapat menutupi biaya operasionalnya. Risiko ini dapat diukur dengan standar deviasi dengan akar sigma X dikurangi mu kuadrat per N dikurangi 1. Lalu ada risiko keuangan sebagai X2 adalah kemungkinan atau ketidakpastian perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya pada waktu jatuh tempo. Risiko ini dapat diukur dengan persamaan total utang dibagi dengan modal sendiri. Lalu ada tingkat keuntungan yaitu Y adalah tingkat kemampuan menghasilkan laba setelah pajak atau seberapa besar keuntungan yang disumbangkan perusahaan baik diukur dengan ROI maupun ROE. Tingkat keuntungan ROI dan ROE dapat diukur dengan persamaan. Untuk ROI
net profit after tax dibagi dengan total asset, dan ROE yaitu net profit after tax dibagi dengan stockholders equity. Selanjutnya ada hasil pengujian hipotesis. Ada hasil regresi pengaruh risiko bisnis dan risiko keuangan terhadap tingkat keuntungan return on investment. Dengan model regresi sebesar min 1,753 ditambah 2,3 risiko bisnis ditambah 0,03 risiko keuangan atau X2. Dan hasil regresi pengaruh risiko bisnis dan risiko keuangan terhadap tingkat keuntungan return on equity dengan model regresi sebesar min 31,502 ditambah 7,949 X1 atau risiko bisnis ditambah 11,76 X2 atau risiko keuangan. Selanjutnya ada hasil summary variabel risiko bisnis dan risiko keuangan terhadap tingkat keuntungan return on investment. Dapat diketahui bahwa nilai R sebesar 0,203 menunjukkan bahwa korelasi antara variabel dependent ROI dan variabel independen lemah. Dan nilai R square atau R kuadrat sebesar 0,041 dapat diartikan bahwa 4,1% variabel ROI dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sisanya sebesar 95,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Dan juga ada hasil summary variabel risiko bisnis dan risiko keuangan terhadap tingkat keuntungan return on equity. Diketahui bahwa nilai R sebesar 0,579 berarti bahwa korelasi antara variabel dependent ROE dan variabel independen sedang. Dan nilai R square atau R kuadrat sebesar 0,336 dapat diartikan bahwa 33,6% perubahan ROE dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sisanya sebesar 66,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Jadi kesimpulannya yaitu risiko bisnis dan risiko keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat keuntungan return on investment dan return on equity pada perusahaan makanan dan minuman di Indonesia. Sarannya yaitu pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal, pada perusahaan makanan dan minuman di Indonesia harus mempertimbangkan faktor risiko, baik risiko bisnis maupun risiko keuangan, dalam membuat keputusan investasi untuk mencapai tingkat keuntungan yang diinginkan. Pihak yang melakukan penelitian lanjutan sebaiknya periode pengamatan ditambah, dan diperluas kelompok perusahaan yang lain sebagai populasi. Dan bila diperlukan, dimasukkan faktor-faktor risiko lainnya, seperti risiko non-finansial, risiko masalah sumber daya manusia, serta variabel makroekonomi lainnya. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.